kasus yang dia alami ini, karena bagaimanapun kasus Muhammad Kece ini ya sudah di frame dan ada kekuatan tertentu di sana untuk menguasai dan mengatur sedemikian rupa sehingga ya bagaimanapun pengacara berjuang, tetap aja ada sebuah kekuatan yang menitipkan sesuatu tadi. Sama ada dengan kasus saya dulu itu, ya ada di belakang layar itu adalah kekuatan bintang yang membantu saya dan bintang yang menekan saya. Dan ternyata bintang yang menekan saya itu yang menang. Oleh karena itu pengacara yang disiapkan untuk saya juga sebenarnya tidak berdampak karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Dan Muhammad Kece ini ya sudah ditargetkan harus ditangkap dan bagaimana. Nah imbangannya ya ditangkap Yahya Waloni. Jadi ketika Muhammad Kece ditangkap, Yahya Waloni juga ditangkap gitu. Banyak sekali laporan-laporan untuk Yahya Waloni, untuk Habib Rizik, laporan untuk Somad yang menistakan Kristen, ataupun Felix Yau, atau juga Menek Ali. Gitu. Itu sama-sama itu sebenarnya. Nah kaitannya dengan undang-undang penistaan agama ini sebenarnya pasal karet yang dipakai oleh alat hukum untuk membuat jera ataupun membuat takut orang-orang yang ditakuti ketika zaman YouTube ini. Ini adalah era baru kecanggihan teknologi, di mana YouTube ini banyak membuat orang sadar akan keyakinannya yang dulu. Maka itu sebabnya mungkin Muhammad Kece bilang, salam sadar, supaya sadar. Itu yang terjadi. Nah, undang-undang penistaan agama ini juga sama ada dengan undang-undang ITE. Itu juga adalah undang-undang yang bisa dijadikan pasal karet, di mana hakim bisa menjatuhkan bisa lebih dan bisa kurang. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah pasal karet? Kasus Meliana di Medan diawali dengan hanya meminta agar toa masjid dikecilin, tapi akibatnya rumah Meliana dibakar, 8 vihara dihancurkan. Meliana sendiri yang hanya meminta toa masjid dikecilin, dihukum 18 bulan penjara, 1 tahun 8 bulan penjara. Itu kan luar biasa. Sementara orang-orang yang membakar vihara, yang merusak rumah Meliana hanya dihukum 3 bulan, 5 bulan penjara. Padahal ini korban dari sebuah undang-undang tadi. Korban dari undang-undang penistaan agama yang salah diterapkan kepada Meliana. Jadi sudah rumahnya dibakar, tempat ibadahnya dibakar, dia masih tertimpa tangga. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian si Saifuddin Ibrahim yang memang khutbahnya seperti itu. Diterapkan undang-undang penistaan agama. Dan Saifuddin Ibrahim, undang-undang penistaan agama yang diterapkan kepada Saifuddin Ibrahim dengan Ahok beda pelaksanaannya. Itu sebabnya saya katakan bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah pasal karet. Tergantung siapa hakimnya nanti. Emosi hakim itu berapa, jaksa berapa, polisi berapa emosinya. Sejauh mana emosinya itu, kemarahan polisi itu. Dan siapa polisinya? Siapa yang menangkapnya? Oleh karena apa? Itu. Sehingga akan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada itu. Ahok divonis 2 tahun penjara dan Ahok tidak berani naik banding, bahkan tidak berani minta PK, minta diturunkan PB, pembebasan bersyarat, nggak berani. Saifuddin Ibrahim dalam satu pasal yang sama, jaksa menuntut 5 tahun penjara, divonis oleh hakim 4 tahun penjara. Nah, ini kan pasal karet. Pasal karet. Apa sih Saifuddin Ibrahim itu kesalahannya? YouTube-nya apa? Kok diminta? Dituntut. Mengajak sopir taksi berhenti merokok dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Dihukum 4 tahun. Ahok hanya mengatakan dengan memakai Al-Maidah 51. Lalu mereka meminta agar Ahok tidak dipakai, tidak boleh mencalonkan diri jadi gubernur. Atau tidak boleh menjadi gubernur di tengah orang Islam. Dengan menggunakan kata-kata itu, dan itu adalah kesempatan, momen, dia menistakan agama.
Padahal tidak ada unsur penistaan agama di dalam ucapan Ahok. Dan nggak mungkin Ahok menistakan agama. Karena dia membuat robot masjid itu pergi umroh, naik haji, yang nggak mungkin akan dialami oleh gubernur muslim manapun selama menjadi gubernur DKI. Artinya Ahok dari melihat niat Ahok, apakah benar dia itu menistakan agama dan sebagainya. Tetapi inilah pasal karet yang dipakai oleh alat hukum, penegak hukum di Indonesia ini. Ahok 2 tahun penjara, Saifuddin Ibrahim 4 tahun penjara. Tadi kalau Ustadz Miftah itu bilang bahwa Gus Dur meminta agar undang-undang penistaan agama itu dicabut aja. Nah, itu saya setuju. Saya sangat setuju karena undang-undang penistaan agama itu dipakai hanya untuk menjerat minoritas. Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ankabut, laba-laba. Laba-laba itu adalah lambang dari undang-undang pasal karet. Yang ditangkap dengan sarang laba-laba hanya lalat kecil, tetapi belalang lolos. Itulah hukum yang tidak kokoh, tidak kuat di dalam pelaksanaannya. Dan hukum-hukum itu hanya untuk menjerat orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Itu hanya untuk dipakai untuk kepuasan nafsu tertentu, orang-orang yang tertentu yang tidak mempunyai rasa keadilan. Kalau Gus Dur sudah meminta undang-undang penistaan agama ini dihapus, ya memang itu, Pak, itu yang bagus. Dan Muslim NU adalah Muslim yang luar biasa di dalam hal toleransi dan damai, kebinekaan, NKRI, dan orang-orang NU itu tidak pernah diragukan di dalam mencintai Indonesia. Selain itu saya ragu, saya meragukan mereka. Bahkan mereka, kelompok-kelompok Islam yang lain, mau menghancurkan dasar negara Pancasila dan diganti dengan khilafah. Itu sebabnya saya sangat respon sekali dengan orang-orang NU Nahdliyin, karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka saya bangga dengan orang-orang NU, saya bangga dengan orang-orang Nahdliyin. Walaupun mereka itu dianggap Muslim akar rumput, tetapi mereka mengakar sampai seluruh kehidupan sosial di Indonesia. Di mana ada tanah, di situ ada orang NU. Itu yang saya lihat, yang saya pahami sejak saya hidup di Indonesia ini. Kaitannya dengan ini semua, apa yang disampaikan juga oleh Ustadz Miftah tadi, mungkin perlu saya tambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Kacé, dan bukan Muhammad Kacé saja, ya semua orang Kristen selama ini di dalam menyinggung Islam, itu sebenarnya itu hanya ungkapan rasa karena tidak mampu melawan mayoritas. Karena saya sudah mengumpulkan ada 650 judul buku yang ditulis oleh ulama Islam dan juga para mu'alaf, yang buku-buku itu sebenarnya memprovokasi atau lebih tepat menistakan agama Kristen. Saya tahu buku-buku itu dan saya baca. Insan Mokoginta saja sebagai mu'alaf itu menulis 47 judul buku. Semuanya menistakan kekristenan. Dan saya menulis juga balasan-balasan terhadap buku-buku yang ditulis oleh ulama itu. Artinya sikap yang dilakukan oleh Muhammad Kacé hanya respon dari tulisan-tulisan Muslim itu. Atau boleh dikata bahwa resistensi yang dilakukan oleh kaum Kristiani adalah ingin menjawab sedikit apa yang dituduhkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Dan menurut Al-Quran itu oleh tangan-tangan para rahib, pendeta-pendeta mereka telah mengubah isi Alkitab. Nah, orang Kristen sebenarnya mau menjawab dari hal-hal itu. Atau di dalam surat Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa la yadinuna bidinil haq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Rasul,
dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Siapa yang boleh diperangi? Minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi menurut At-Taubah ayat 29, orang Kristen boleh diperangi. Nah, kami sebenarnya tampil soft, sederhana sedikit, tetapi di atas tensi emosi orang Nahdliyin. Orang Nahdliyin sangat halus, tetapi Muhammad kece, ya agak kasar dikit ngomongnya. Dalam tanda petik. Artinya apa yang dilakukan oleh Muhammad kece, apa yang dilakukan oleh apologet Kristen di dalam membicarakan Islam, itu adalah reaksi terhadap apa yang ditulis di dalam Al-Quran, maupun di dalam hadis. Karena hadis juga berbicara banyak hal tentang kekristenan dan tentang Yahudi. Atau surat Bayyinah ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen dan musyrikin, di neraka jahanam selama-lamanya. Itu kata Quran. Al-Qurannya ngomong kok. Dan itu bukan ayat mutasyabihat. Itu ayat muhkamat, tidak perlu tafsiran. Karena merujuk kepada satu kelompok tertentu, yaitu ahli kitab. Innalladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya orang kafir, yaitu dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Kristen. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di neraka jahanam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran mendefinisikan seperti itu. Jadi orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, neraka jahanam selama-lamanya dan seburuk-buruknya makhluk. Syarrul bariyah. Ya, saya sebagai Ustadz Miftah, saya juga dulu Ustadz. Sekarang jadi pendeta Pak Miftah. Saya pendeta sekarang. Saya berbahasa Arab. Dan ada beberapa turunan Nabi masuk Kristen sekarang karena saya pengaruhi. Saya berbicara. Seperti itu. Tapi intinya sebenarnya saya masuk Kristen itu, Ustadz, itu sebenarnya kasihan sama orang Kristen yang ditindas. Gerejanya nggak boleh dibangun. Syaratnya berat. Harus ada IMB. Izin tetangga harus sekian orang, 40 kiri, 40 kanan. Nggak mungkin dipenuhi oleh orang Kristen untuk membangun. Makanya gereja-gereja orang Kristen ini ya adanya di mall, adanya di ruko. Gereja Yasmin di Bogor, ribut, nggak pernah berhenti. Padahal di dalam Al-Baqarah ayat 144, siapakah yang lebih jahat daripada orang yang melarang menyebut nama Allah di tempat ibadahnya? Orang Kristen memanggil nama Tuhan dengan Allah, orang Islam memanggil nama Tuhan dengan Allah. Di tempat ibadah mereka, mereka dilarang untuk mengucapkan nama Allah. Siapakah yang lebih jahat daripada itu? Nabi Muhammad mengizinkan 3 orang pendeta Yahudi untuk sholat di Masjid Nabawi. Itu bisa kita buka di dalam kitab Hayatul Muhammad, tulisan dari Muhammad Hussein Haikal. Hayatul Muhammad ini sudah diterjemahkan, dicetak ulang, bukunya itu sudah lebih daripada 50 kali cetak ulang sejak diterbitkan. Dan ketika saya kuliah di Usuluddin, saya sudah 3 kali beli buku ini untuk membaca sejarah Nabi Muhammad. Di buku itu ditulis bagaimana ulama Yahudi beribadah sholat di Masjid Nabawi. Artinya dalam hal tertentu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sangat toleran sekali. Berbeda dengan umatnya yang ada di Indonesia ini, aneh. Aneh. Maka Ustadz Miftah ini adalah Ustadz yang luar biasa saya kira. Dengan pendapat seperti itu. Tetapi oleh yang lain Bapak akan dianggap ini Islam Nusantara. Islam apa? Karbitan. Nggak dianggap apa-apa. Tapi inilah reaksi fakta bangsa kita hari ini. 76 tahun Indonesia merdeka. Tetapi saya katakan bahwa negara-negara yang mengedepankan agama sebagai
yang diutamakan, bahkan negara yang berdasarkan agama itu rontok semua. Nah, saya percaya bahwa dengan NKRI yang didukung oleh polisi dan tentara ini harus kita dukung. Dan orang-orang Nahdiyin ini tidak diragukan dalam cintanya kepada NKRI. Karena sejarah tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh, sampai kepada cucunya Abdurrahman Wahid, itu adalah orang yang cinta pluralisme dan toleransi dan damai. Tidak ada ulama seperti Gus Dur yang begitu mencintai non-muslim. Dan pada zaman Gus Dur, budaya-budaya Cina, barongsai, itu boleh ditarikan lagi. Waktu zaman Soeharto 32 tahun itu, budaya-budaya Cina itu tidak boleh diizinkan. Bahkan nama-nama Cina itu nggak boleh dipakai. Maka banyak sekali orang Cina berubah nama. Berubah nama. Jadi kemarin saya live khusus agar Majelis Ulama Indonesia, bukan saja itu, Gus Dur itu menginginkan Majelis Ulama dibubarkan. Itu Gus Dur. Agar MUI ini adalah sebuah lembaga negara yang menghambat kemajuan negara Indonesia di dalam pluralisme, di dalam hidup keberagamaan. Karena Majelis Ulama itu bisa memicu sengketa umat, keributan umat. Dan Majelis Ulama itu adalah bukan lembaga negara. Tetapi Majelis Ulama sebagai non-lembaga negara, yaitu lembaga agama, mengeluarkan fatwa-fatwa yang rancu. Goyang Imnul saja, Majelis Ulama membuat fatwa haram goyang Imnul. Lah apa kaitannya dengan seni? Orang seniman mau tari telanjang, ya terserah dialah. Nggak usah difatwa-fatwakan. Goyang Imnul haram. Ya memang kalau melihat apa saja ya, di dalam Islam itu Nabi Muhammad melarang musik. Nyanyi itu, qasidah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi Oma Irama itu, ya dia sudah terperangkap di dalam dosa besar. Karena musik itu haram. Nah, Majelis Ulama harus memikirkan ulang. Gus Dur minta Majelis Ulama dibubarkan. Karena dia membuat fatwa. Fatwa itu merugikan umat. Dia bilang bahwa organisasi ini sesat. Ahmadiyah sesat. Akibatnya apa dari fatwa ulama? FPI datang ke Garut, masjidnya dibakar, orangnya dibunuh. Dan pemimpin FPI berorasi, semua orang Ahmadiyah harus dibunuh. Padahal sesama Islam. Apalagi orang Kristen. Gereja dibakar dan sebagainya. Pak Yusuf Manubulu hidup saja itu sudah syukur. Untung saja nggak dimatiin. Jadi kita ini hidup saja sebenarnya sudah bersyukur. Dan untungnya Indonesia bukan negara agama. Kalau Indonesia negara agama, ataupun yang diciptakan oleh Felix Yao sebagai negara khilafah, habis. Gereja ditutup. Nanti semua orang Kristen pakai jilbab. Karena menampilkan aurat. Rambut itu aurat loh. Maka harus ditutup. Dalam syariatnya. Itu kalau negara khilafah. Dan negara khilafah pasti ditentang oleh Nahdiyin, oleh tokoh-tokoh ulama Majelis Nahdlatul Ulama. Nah, ini hal-hal yang perlu saya tegaskan sedikit di dalam diskusi malam hari ini agar kita ini mencerahkan. Terima kasih kalau Pak Yusuf, orang macam Ustadz Miftah ini di NO itu gudangnya ya. Ulama toleran. Beda di Muhammadiyah. Saya adalah tokoh Muhammadiyah. Bahkan saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah dari kecil. Nah, tumbuhnya saya dengan orang NO beda. Kalau saya agak radikal di dalam keislaman saya. Saya kasih nama anak saya Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena saya nggak suka dengan Kristen. Saya benci dengan gereja. Kelas 1 SMP saya lempar gereja di Bima sana. Bocor semuanya.
Yang mau jadikan 3 orang anak saya itu teroris semuanya. Tetapi yang luar biasa, setelah saya menyaksikan bagaimana kerusuhan Mei 98, bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, 200-an orang turis mati di bom di Bali. Akhirnya saya harus menjadi pengacara orang Kristen, masuklah saya jadi orang Kristen, dan saya tampil seperti ini. Saya akan bela. Saya membela orang Kristen di dalam penderitaan mereka. Dan sekarang saya jadi pendeta. Saya hanya bisa menjadi pengacara di dalam Kristen adalah merasakan penderitaan orang Kristen. Dan saya masuk Kristen, dan saya berbicara tanpa tedeng aling-aling. Ya, saya berharap bahwa undang-undang penistaan agama ini dicabut. Karena undang-undang penistaan agama ini adalah undang-undang yang diberlakukan di tengah mayoritas orang-orang di mana kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, dan boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya banyak sekali. Saya hafal ayat-ayatnya. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Jadi undang-undang penistaan agama ini diberlakukan di tengah sebuah kitab suci yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Artinya non-muslim menurut Al-Quran boleh dibunuh. Nah, saudara-saudara Kristen ini bersyukur punya teman setanah air yang Nahdiyin. Walaupun ada ayat Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, orang NU bahkan sangat menyayangi orang-orang non-muslim. Nah, inilah kelebihan atau juga ambivalensi keberagamaan di Indonesia. Saya bisa tunjukkan itu bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah sebuah undang-undang yang tidak produktif. Hanya menangkap orang-orang yang bisa ditangkap. Nah, paling Yahya Woloni katanya sudah ditangkap. Kalau mau adil, Felix Yau harus ditangkap. Abdul Somad harus ditangkap. Habib Rizik harus disidang. Videonya banyak, ada semuanya. Lengkap, jejak elektronik itu ada semua, bisa dibaca, bisa dilihat. Bagaimana undang-undang penistaan agama ini harus dicabut. Tapi juga kontroversial bila kita mengingat Al-Quran tadi yang sudah saya bacakan. Dan sudah banyak video-video yang saya unggah. Meskipun video-video saya itu sangat ya kontroversial lah untuk disampaikan. Tapi inilah apa kata Ustadz Miftah tadi, terserah dia mau beragama apa, terserah. Ada orang Kristen masuk Islam, oke. Orang Islam masuk Kristen, oke. Kita harus membuat agama ini kita dakwahkan dengan manis, dengan baik. Biarkan agama berkembang dengan baik. Siapa saja silakan beragama apa saja. Bebaskan mereka memasuki agama macam mana saja. Pancasila sudah menyiapkan menu makanan. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Silakan pilih. Siapa yang paling baik, oke. Silakan berkembang sendiri. Nggak usah diatur-atur lagi dengan undang-undang penistaan agama. Biarkan mereka berkembang sendiri. Dengan catatan jangan melakukan kriminal. Jangan merusak tempat ibadah, jangan merusak orang-orang yang sedang beribadah. Dia mau sholat di mana saja, silakan. Dia mau beribadah di mana saja, silakan. Kenapa harus diatur-atur dan Indonesia bukan negara agama? Silakan kamu ngomong apa saja. Tapi kalau kamu melakukan kriminal, polisi urusannya, boleh ditangkap. Silakan bagi-bagi buku gratis, silakan bagi makan minum gratis, silakan pakaian gratisin semua. Gak usah diiming-iming. Kalian masuk Kristen juga nggak menguntungkan. Orang Kristen masuk Islam, nggak ada gunanya, biarin. Mari kita membuat agama ini penuh dialog, penuh kasih sayang. Kalau kita mencatat sudah berapa drum darah manusia gara-gara agama berantem.
Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda. Yaman sampai 2017 itu 200.000 Muslim Yaman mati dibom oleh tetangganya sendiri, Arab Saudi. Sampai begitu. Oleh karena itu, bebaskan Indonesia dari keberagamaan. Atau kosongkan semua agama di Indonesia. Lalu tampillah Anda sebagai pendeta, sebagai ustadz, sebagai biksu. Silakan kalian berdakwah sendiri. Silakan kalian merebut orang-orang itu masuk masjid, masuk gereja, masuk vihara. Emang kenapa? Bagaimana agar Indonesia ini semua bekerja produktif, menyiapkan makan dan minum, kesejahteraan bagi bangsa, bagi anak cucu, jangan ada yang meminta-minta roti, jangan ada yang miskin, jangan ada yang susah. Lihat itu orang Cina, dia nggak ada yang ribut dengan agama. Orang Cina itu yang penting ada makan, minum, pakaian. Sudah 1 miliar lebih manusia Cina menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka tidak ada yang ribut masalah agama. Walaupun besarnya seperti itu, Cina nggak pernah menjajah. Justru Cina dijajah sama Jepang. Aneh kan? Orang Cina itu yang penting membangun, punya makan, punya minum. Badan sehat. Agama belakangan. Haleluya. Makanya orang Cina di mana-mana yang penting ekonomi, yang penting maju, bisa dagang. Sekolah itu nggak penting, yang penting sekolah itu bisa berhitung, sudah selesai. Apa maunya begitu? Saya setuju dengan ini. Agar Indonesia tidak diperbodoh oleh agama. Dan jangan ada orang Indonesia kesurupan beragama. Apalagi bela-bela agama. Nggak usah agama dibela.